Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas dan Mbak? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai teori masyarakat konsumsinya Zhang Baudrillard. Dan saya akan mencoba untuk mengkaitkannya juga dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini ya. Ini saya cantumkan buku karya aslinya dalam bahasa Perancis dan di Indonesia sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, judulnya Masyarakat Konsumsi ya, diterbitkan oleh penerbit buku Kreasi Wacana. Baik, mari kita simak bersama-sama pembahasannya. Zhang Baudrillard lahir di Prancis 5 Januari 1929 dan meninggal pada tahun 2007. Jadi beliau hidup selama 78 tahun. Beliau dikenal sebagai sosiolog dan sebagai pakar teori kebudayaan, juga dikenal sebagai filsuf kontemporer Prancis. Beliau juga seorang fotografer. Kalau ditanya mengenai latar belakangnya, beliau selalu menghindar ya. Bahkan banyak para wartawan yang mengejar-ngejar apa sih latar belakang dari Zhang Baudrillard ini, tapi beliau selalu menjawabnya, apa sih pentingnya latar belakang saya begitu. Jadi dengan santainya beliau menjawab begitu. Tapi kalau kita baca-baca di Wikipedia dan literatur yang ada ya, beliau itu dari keluarga petani ya, kakeknya itu petani dan ayahnya seorang PNS golongan kecil ya. Jadi hanya ada info sedikit ya mengenai latar belakang beliau, dan beliau satu-satunya yang kuliah yang ada di keluarganya ya. Nah, Zhang Baudrillard ini memiliki perhatian terhadap fenomena konsumerisme di era masyarakat modern dan kaitannya dengan perkembangan media massa kontemporer. Ketika kita mempelajari pemikiran Baudrillard ya mengenai masyarakat konsumtif ya, jadi sudut pandang Baudrillard ya dalam melihat kondisi realitas sekarang ya, Baudrillard melihat aspek konsumeris dan gaya hidup ya, itu yang Baudrillard kembangkan ya dari hasil mengkritisi pemikiran Marx ya. Jadi sekarang yang utama adalah bukan lagi produksi ya, tapi konsumsi. Nah, dari sana Baudrillard akan memunculkan beberapa konsep-konsep teori, salah satunya itu simulacra, terus berkembang ke simulacrum, hiperrealitas, seduction, dan distingsi. Nah, ini semua dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan media iklan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kritik Baudrillard kepada Marx ya, pada pemikiran Marx. Jadi dulu Marx berpikir bahwa yang berkuasa adalah pemilik modal atau orang yang menguasai produksi. Walaupun Baudrillard adalah seorang Marxis ya, tapi pada akhirnya Baudrillard mengkritisi pemikiran Marxis itu sendiri. Menurut Baudrillard, di era sekarang ini ya, yang menguasai sudah berubah ya, atau pemikiran itu sudah tidak relevan lagi, tapi ada perubahan dari mode produksi ke mode konsumsi. Sekaya apapun orang atau orang yang menguasai produksi, kalau dia tidak mengkonsumsi ya status sosialnya tidak akan dinilai tinggi ya. Zaman sekarang yang dinilai adalah konsumsinya. Misalkan orang yang mengkonsumsi mobil mewah Lambo ya, iPhone terbaru ya, memakai jas ya, berdasi ya, itu yang dinilai sebagai orang yang status sosialnya tinggi ya. Sudah berubah ya, jadi bukan lagi orang yang menguasai produksi, walaupun
Anda seorang pengusaha, kalau Anda tidak mengkonsumsi atau berpenampilan sederhana, zaman sekarang Anda akan dinilai bukan orang yang status sosialnya tinggi, ya, karena sekarang sudah ada perubahan. Yang dulunya manusia adalah subjek, ya, dan yang di luar dirinya adalah objek. Sekarang menurut Baudrillard, sistemnya adalah sistem objek-objek. Jadi manusia juga adalah objek, yang ada di luar manusia juga adalah objek. Contoh, ya, kita adalah objek dari fashion, ya. Orang lain atau fashion itu yang ada di luar kita juga objek, ya. Jadi yang terjadi adalah sekarang sistem objek-objek, ya, sudah berubah, ya, dan pemikiran Marx sudah tidak relevan lagi. Jadi sekarang paradigmanya sudah berubah, ya. Yang tadinya pemilik modal adalah orang yang status sosialnya tinggi, kalau sekarang sudah berubah. Paradigmanya sekarang aku mengkonsumsi maka aku ada, ya. Jadi konsumsi sekarang menentukan status sosial seseorang, dan eksistensi seseorang ditentukan apa yang dia konsumsi, ya. Jadi masyarakat sekarang, ya, sebagai konsumen tidak pernah merasa puas, dan konsumsi akan terjadi secara terus-menerus, ya. Dan tindakan konsumsi sekarang tidak lagi berdasarkan kegunaannya atau berdasarkan esensinya. Misalkan orang haus, tidak hanya memenuhi kebutuhan hausnya saja, tapi ada simbol yang dia makan atau dia minum, ya. Minuman apa yang dia minum, ya. Misalkan lapar juga begitu, ya. Jadi masyarakat sekarang itu lebih mengutamakan pada tanda atau simbol yang melekat pada barang atau jasa, pada objek itu sendiri, ya. Misalkan makanan, ya, tidak hanya memenuhi karena dia lapar, ya, tapi makanan merek apa yang dimakan. Itulah perubahan paradigma yang terjadi pada saat ini. Sebelum kita membahas mengenai simulakra, ya, saya akan memberikan contoh lebih konkret lagi mengenai paradigma aku mengkonsumsi maka aku ada, ya. Jadi konsumsi yang menentukan status dan eksistensi kita, ya. Contohnya, ya, masyarakat kelas atas sekarang atau orang yang disebut sebagai orang yang menempati kelas atas pada era sekarang ini adalah manusia yang mempunyai smartphone keluaran terbaru, ya. Seperti ada di gambar itu, ya. Misalkan sekarang smartphone terbaru adalah iPhone 11 Pro, ya. Terus menggunakan sepatu terbaru, ya, sepatu misalkan di sini saya contohkan sepatu Nike, ya. Tasnya yang perempuan, ya, tas Hermes, ya. Ya, terus jeans, ya, jeans yang bermerek begitu. Nah, inilah yang akan menentukan status seseorang. Nah, jadi manusia sekarang itu lebih mementingkan kemasan daripada isi, ya, dalam mengkonsumsi sesuatu, membeli minuman, membeli makanan, membeli baju dan sebagainya, ya. Jadi manusia sekarang menilai, ya, lebih penting objek daripada maknanya. Hal ini terjadi karena apa sih? Karena persepsi ini, ya, terbentuk oleh teknologi yang semakin maju dan karena adanya media massa, adanya iklan, ya. Jadi kita dikonstruksi oleh iklan-iklan yang tayang di mana-mana. Kita keluar aja sudah lihat banner, ya. Lihat TV ada iklan, ya, lihat surat kabar ada iklan, ya. Lihat smartphone, ya, berseliweran iklan-iklan yang secara tidak langsung membentuk konstruksi dalam pemikiran kita. Nah, sekarang, ya, dengan realitas seperti itu, manusia sekarang itu ternyata hidupnya sudah tidak pada dunia yang sejati lagi, tapi berada pada dunia yang palsu atau oleh Baudrillard disebut sebagai simulakra. Apa itu simulakra? Nanti kita akan bahas secara detail. Nah, kenapa sih kita sekarang disebut hidup di dalam dunia yang sudah tidak sejati lagi atau yang semu, ya, atau dunia simulasi yang tidak nyata? Hari ini karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media iklan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat,
itu mempengaruhi tingkat konsumerisme masyarakat. Dan perkembangan teknologi yang cepat ini memproduksi yang namanya simulakra, ya. Jadi simulakra adalah realitas yang semu, realitas yang dibangun oleh teknologi, yang sebenarnya itu bukan realitas tapi kita anggap sebagai seperti yang nyata, ya. Nah, kemajuan teknologi yang semakin cepat ini tidak terlepas dari peran media iklan yang terus mengkonstruksi masyarakat, ya, sehingga seakan-akan itu hal yang tidak nyata itu merupakan hal yang nyata. Baudrillard juga mengkritik strukturalisme. Ya, pada strukturalisme ada struktur tanda, penanda, dan petanda. Ya, misalkan ya, pada strukturalisme saya contohkan misalkan orang yang jatuh cinta, ya. Tanda cinta, ya, penandanya adalah simbol gambar hati. Itu adalah petanda orang yang jatuh cinta, ya. Tapi pada saat ini, ya, manusia sudah tidak mementingkan makna lagi, sudah tidak mementingkan petanda, tapi yang mereka pentingkan adalah simbolnya atau penandanya. Misalkan simbol cinta bunga, ya, atau simbol gambar hatinya, ya, yang dikirim melalui WhatsApp, melalui media sosial ketika mereka menulis status, ya. Itu yang diartikan oleh manusia sekarang sebagai cinta, ya, bukan tindakannya, ya. Contoh lain, ya, misal dalam mengkonsumsi obat, ya, orang sudah tidak lagi mementingkan maknanya, petandanya, ya, tapi orang lebih mementingkan penanda. Padahal dia sakit, tapi biar aku dikira orang pinter, berarti harus minum obat yang ini, ya. Nah, biar aku bejo, karena bejo lebih untung daripada pintar, aku harus konsumsi obat yang ini, ya. Jadi ketika sakit pun bukan maknanya, ya, obat itu fungsinya untuk apa sih, ya. Bukan hanya itu, tapi yang lebih penting adalah penandanya. Nah, kalau Mas dan Mbak pengen dianggap pintar dan bejo, ya beli dua-duanya terus dibawa kemana-mana, jadi nanti bisa dikira bisa memperoleh status orang yang pintar dan bejo. Nah, saya contohkan lagi, ya, produk pembalut wanita, ya, yang dipentingkan orang sekarang adalah penandanya, bukan maknanya, ya, atau petanda bahwa pembalut itu fungsinya untuk apa, ya. Tapi yang dikonsumsi orang sekarang adalah penandanya. Kalau di merek ini, ya, penandanya adalah kenyamanan sempurna dan buat percaya diri. Padahal nggak ada korelasi antara pembalut, ya, makna sebuah pembalut, fungsi dari sebuah pembalut dengan kenyamanan sempurna dan percaya diri. Kepercayaan diri kan nggak ada korelasi dengan pembalut, ya. Nah, itulah kondisi sekarang ini. Jadi yang dikonsumsi adalah simbolnya, penandanya. Contoh lain, ya, ini ada produk sabun, ya. Di sini tertuliskan sabun ini soft touch baru, bukan sekedar lembut, ia selembut sutra, ya. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa isi atau petanda, ya, makna dari sebuah sabun itu dikalahkan oleh kemasan, ya. Di sini ada simbol-simbol manipulatif, ya. Sabun ini bisa lembut selembut sutra, membuat orang bisa lembut selembut sutra kulitnya, dan kulitnya bisa bersih seperti putih bersih seperti model ini, ya. Ini juga ada contoh lain, ya, pelangsing, ya, plus langsingnya plus kencangnya, ya. Jadi di sini ada simbol-simbol manipulatif, ya. Jadi udah langsing kenceng, ya, disimbolkan oleh model
yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai simulakra. Ini adalah konsep kunci untuk memahami pemikiran Baudrillard ya mengenai masyarakat konsumtif. Jadi, simulakra itu bisa diartikan ya sebagai dunia yang simulatif ya atau dunia yang tidak real. Ternyata kita sekarang itu hidup di masa di mana dunia ini bukan realitas yang sejati lagi, tapi banyak sekali tiruan-tiruan ya. Misalkan ya, saya contohkan ya, TV. Ya, TV kan itu sebenarnya bukan realitas, tapi wakil dari realitas yang ada di kenyataan. Komputer juga, surat kabar, ya, majalah, itu kan sebenarnya bukan realitas. Ya, tapi oleh masyarakat sekarang ya, manusia sekarang itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih nyata atau itu dianggap sebagai sebuah realitas. Ya, jadi menurut Baudrillard ya, simulakra itu bisa diartikan sebagai konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghasilkan realitas itu sendiri secara esensial, atau bisa diartikan juga sebentuk instrumen yang mampu merubah hal-hal yang bersifat abstrak menjadi konkret, dan begitu pula sebaliknya, konkret menjadi abstrak ya. Itulah simulakra ya. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ya, dan kita harus memahaminya secara mendalam karena ini akan mempengaruhi persepsi kita ya terhadap logika-logika kita. Apa yang kita lihat di TV, apa yang kita lihat di internet, apa yang kita lihat di surat kabar, majalah ya, itu akan mempersepsikan logika-logika kita ya. Misalkan ya mengenai Iran ya di Timur Tengah sana yang selalu pemberitaannya adalah perang, perang, dan perang. Kita akan terpersepsikan di sana itu kehidupannya perang terus, padahal di sana ya ada santai-santai ya, ada pendidikan seperti yang ada di Indonesia ya, ada aktivitas ekonomi ya, jadi nggak melulu perang gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, simulakra atau dunia yang imajiner atau dunia yang simulasi ini dibuat untuk apa sih? Simulakra ini punya tujuan-tujuan. Simulakra dibuat untuk mengontrol manusia dengan cara menjebak mereka untuk percaya bahwa simulasi itu nyata, padahal tidak nyata. Ya. Dan yang kedua, simulakra ini dibuat untuk membuat manusia tergantung kepada simulasi dan tidak bisa hidup tanpanya. Yang ketiga, manusia ini dibuat tidak sadar akan adanya simulasi ini dan kontrol pada dirinya sendiri sebenarnya. Ya, ini contoh ya, misalkan ya, bisa nggak Mas dan Mbak hidup tanpa internet, tanpa smartphone ya, mati lampu aja galau sekarang ya, kehabisan kuota aja galau. Nah, itu bisa menjelaskan mengenai konsep teori simulakra ini ya. Jadi simulakra ini pertama kali muncul ya menurut dalam analisisnya Baudrillard itu ketika pada waktu itu ya ada pertandingan antara Real Madrid ya, tim Real Madrid ya melawan Naples ya. Nah, pada saat itu karena supporter Real Madrid rusuh ya, jadi dilakukan pertandingan tanpa penonton, sehingga
adanya rekaman ya, dan rekaman itu disiarkan nggak seperti sekarang bisa langsung live, tapi siaran tunda. Nah, itulah yang Baudrillard sebut sebagai simulakra ya, atau simulasi dari sesuatu yang nyata. Tapi dari pertandingan itu membuat orang itu euforianya sama, bahkan yang timnya kalah juga merasakan sedih, yang timnya menang juga merasakan gembira ya. Ketika gol juga yang membela tim yang ngegolin bahagia ya, yang kegolan yang nggak bela yang kegolan ya sedih begitu. Nah, itulah simulakra ya. Makanya untuk menyadarkan kita ya, coba Mas dan Mbak puasa lah, puasa untuk tidak pegang HP misalkan dalam satu hari ya, untuk bisa menyadarkan kita agar kita bisa mengontrol diri ya, kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi ya, tidak sebentar-bentar lihat WhatsApp ya, sebentar-bentar lihat Instagram, sebentar-bentar lihat Facebook ya, status Facebook, status di Instagram ya, status WhatsApp ya. Jadi realitas kita secara tidak kita sadari tergantikan ya. Kita nggak sadar kalau kita itu waktunya sehari-hari itu lebih banyak habis di dalam dunia yang simulasi atau di dalam simulakra ini. Nah, itu harus kita bisa jadikan cermin untuk introspeksi diri. Konsep selanjutnya adalah hiperrealitas dan seduction ya. Hiperrealitas itu melampaui kenyataan atau suatu produksi realitas ya yang lebih real dari realitas sesungguhnya, atau sesuatu yang lebih nyata dari realitasnya, atau tanda kutip di sini diartikan sebagai kebohongan yang dibawa oleh simulakra atau simulasi atau proses produksi simulasi itu ya. Jadi proses produksi dari sesuatu yang sebenarnya dari sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang simulasi seperti itu. Tapi ini lebih nyata daripada yang realnya. Nah, saya contohkan misalkan ya, sekarang ada toko online ya. Toko online ya, banyaklah toko online atau aplikasi belanja online itu lebih nyata ya daripada realitas toko yang sesungguhnya ya. Dan masyarakat atau manusia itu menganggap itu real dan itu lebih nyaman daripada toko yang manual. Nah, contoh lain ada pada iklan-iklan yang ada di TV. Nah, sebelum membahas ke sana, kita bahas seduction dulu. Seduction itu artinya adalah rayuan atau hasrat yang ada dalam simulakra atau dalam simulasi itu tadi. Ya, contoh ya, ini sekalian mencontohkan hiperrealitas dan seduction. Ya, di dalam iklan parfum yang kalau habis pakai ya cewek-cewek jadi pada ikut semua ya, Mas tahu lah itu produknya apa ya. Nah, Mas paham kalau habis pakai itu karena Mas sadar secara realitas adalah Mas gak ganteng ya, jadi gak mungkin cewek-cewek pada ikut, jadi pada ikut semua ngikutin Mas. Tapi Mas beli produk itu karena yang Mas konsumsi itu bukan petandanya ya, bukan makna fungsional parfum itu sendiri, tapi yang dikonsumsi adalah simbolnya ya. Padahal sudah tahu ya realitasnya setelah pakai parfum itu nggak pada ikut semua. Tapi di sana ada seduction, rayuan atau hasrat ya. Rayuannya itu tadi ya, kalau habis pakai ini nanti cewek-cewek jadi pada ikut semua ya. Jadi di dalam konstruksi pemikiran atau persepsinya Mas ya, nanti kalau habis pakai ini pada ikut semua, berharapnya begitu. Padahal sudah tahu dengan tingkat kegantengannya Mas gak mungkin terjadi ya.
Contoh lagi, minuman roso-roso ya, yang artisnya di iklannya almarhum Mbah Marijan sama Adirai ya. Padahal kalau habis minum itu ya, yo nggak bakal menjadi sekuat Mbah Marijan atau Adirai ya. Ada hiperrealitas di sana ya. Ada seduction yang dibungkus, ada rayuan hasrat yang dibungkus di sana ya, agar orang-orang mau mengkonsumsi itu ya. Padahal habis mengkonsumsi itu ya nggak tiba-tiba jadi kuat begitu, enggak ya. Contoh lagi ya, ini saya plesetkan jadi Cerebrofort XL ya. Jadi ini multivitamin yang katanya bisa bikin cerdas gitu ya. Padahal Mas dan Mbak tahu kalau habis mengkonsumsi ini ya nggak tiba-tiba jadi cerdas juga gitu ya. Tapi sekali lagi yang dikonsumsi adalah bukan hanya fungsi dari multivitamin ini, tapi simbol yang ada di multivitamin ini. Jadi Mas dan Mbak itu terayu oleh seduction dan simulasi yang dibuat di dalam iklan itu. Habis mengkonsumsi jadi daya ingatnya tajam ya, jadi cerdas gitu. Nah ini sekarang asal usul munculnya simulakra. Jadi simulakra itu nggak muncul secara tiba-tiba, tapi menurut Baudrillard ada 4 tahapan ya. Jadi simulakra pada tahap awal adalah symbolic order reality. Jadi simbol masih menggambarkan realitasnya. Misalkan ya, orang yang pakai sorban, pakai jubah ya, itu adalah seorang Pak Kiai kayak gitu pada zaman dulu sebelum berkembangnya teknologi ya. Jadi simbol masih memberikan realitas ya. Misalkan orang yang pakai peci ya, berarti itu seorang Muslim begitu. Itu masih simbol, masih menggambarkan sebuah realitas. Kalau zaman dulu tuh masih begitu ya. Nah yang kedua ada tahap namanya first order of simulacra ya. Ini adalah pada zaman perkembangan zaman modern mulai muncul imitasi yang sifatnya alami, dan ini akhirnya yang menghasilkan sebuah sains, ilmu pengetahuan ya. Misal ya, melihat burung terus terinspirasi akhirnya membuat pesawat ya. Terus melihat amfibi ya, akhirnya membuat tank atau alat tempur amfibi yang bisa berjalan di air dan di darat ya. Jadi ini masih ada kaitannya atau masih bisa kita lihat realitasnya dengan jelas ya. Nah, yang ketiga ini adalah second order of simulacra ya. Pada masa ini itu adalah pada masa era revolusi industri ya, hingga masa pertengahan abad ke-20. Pada saat ini ya, ada produksi besar-besaran ya. Barang sains yang berupa tiruan, imitasi ya, yang bentuknya masih sama dengan aslinya seperti tadi ya, burung menjadi pesawat ya, amfibi jadi tank amfibi dan sebagainya, itu direproduksi ya atau diduplikasi, dibuat sebanyak-banyaknya untuk dijual ya, sebagai satu bentuk produk kapitalisme ya. Ini tahap ketiganya begitu. Nah yang tahap keempat adalah pada masa sekarang ini ya, pada tahap third order of simulacra ya, era masa ini sudah melepaskan diri dari aslinya. Ini yang kemudian disebut sebagai hiperrealitas ya. Dari realitas yang asli menjadi realitas yang palsu. Nah, bagaimana sih fase simulakra atau proses suatu realitas bisa menjadi simulakra? Yang pertama adalah merefleksikan realitas. Jadi realitas itu dibentuk ya.
Setelah itu menyelubung dan membelokkan realitas menjadi tanda yang berbeda dari realitas yang sesungguhnya. Yang tahap ketiga akhirnya realitas itu lenyap, berlaku sebagai yang asli meskipun tanpa asal lagi. Terus tahap yang keempat, lenyapnya hubungan sama sekali dengan realitas secara murni menjadi sebuah simulasi. Nah, citraan dalam sebuah simulakra atau simulasi yang tidak memiliki referensi secara bertahap akan menjadi simulakrum. Simulakrum di sini diibaratkan sebagai lubang hitam, ya, merupakan proses perubahan citra yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan realitas. Nanti saya jelaskan dalam contoh-contoh berikut ini. Nah, Baudrillard mencontohkan yang dinamakan sebagai simulasi adalah atau simulakra, contohnya adalah Disneyland, ya. Disneyland kan di sana ada kastil, ya. Kastil kan realitas, ya. Nah, tahapannya realitas yang dibangun sedemikian rupa menjadi bentuk Disneyland sekarang. Di sana ada bebek, ada anjing, ya. Yang realitas aslinya ada tapi dibangun sedemikian rupa, ya, menjadi satu simulasi bebek yang bisa bicara, anjing yang bisa bicara, ya, bisa berekspresi seperti manusia, ya. Itulah yang dinamakan sebagai simulakra atau simulasi, ya. Dan di sini terjadi yang namanya hiperrealitas, ya, lebih nyata daripada yang nyata, padahal itu sebuah simulasi, ya, seperti kastilnya, ya, dengan begitu mewahnya, ya, bebek, ya, memang masih ada mirip-mirip bebeknya tapi bisa bicara. Anjing juga seperti itu, ya, tapi bisa berbicara. Apa ada di dalam realitas yang sebenarnya bebek bisa berbicara atau anjing bisa berbicara dan berekspresi seperti manusia? Kan tidak ada. Contoh lagi, ya, Barbie, ya. Barbie kan itu suatu realitas, ya, dan ada proses simulasi di sana. Mana ada perempuan di dunia ini yang seperti Barbie, ya. Matanya bagus, kulitnya bagus, langsing, ya, rambutnya bagus, ya. Itu kan satu hiperrealitas, ya, yang lebih nyata daripada realitasnya dibangun seperti itu. SpongeBob, ya. Mana ada spons bisa hidup terus berinteraksi dengan kepiting, ya, dengan simulasi cumi-cumi, ya, namanya saya lupa, ya. Doraemon adalah dalam realitas aslinya harusnya seekor kucing, ya, tapi kita mengenal Doraemon sudah tidak kucing lagi tapi ya Doraemon, ya, dengan segala keajaiban kantongnya yang bisa muncul berbagai alat canggih begitu, dan bisa berteman ngobrol sama manusia bersama Nobita dan dilihat juga oleh manusia yang lainnya. Dia bisa ngomong, ya, dengan Giant, ya, dengan Suneo dan sebagainya. Itu, ya, namanya hyperreality, ya. Film Panda, kalau Mas dan Mbak lihat film Panda juga, ya, ada di sana ada panda Esbir, ya, yang harusnya hidupnya di kutub utara tapi bisa hidup di tengah-tengah orang dan bisa komunikasi sama orang lain, ya. Ya, beruang, ya, beruangnya hidup sama beruang bersama satunya lagi siapa saya lupa, ya. Film Avatar juga begitu, masa ada bison bisa terbang, ya kan. Itu kan proses-proses hiperrealitas dan ada proses simulasi, ya, pembuatan dari yang dari realitas yang tidak sesungguhnya, ya. Ada lagi contoh hasil editing komputer, film Jurassic Park, King Kong, dan reality show. Itu juga salah satu bentuk hiperrealitas dan bentuk dari simulasi itu sendiri. Nah, simulakra, hiperrealitas, dan seduction dengan rayuan-rayuannya, ya,
dengan tawaran keindahan, tawaran kenyamanan, dan ekstasi-ekstasi lainnya, atau kemudahan-kemudahan yang ada dalam dunia simulasi, ya, yang menyebabkan kita sekarang mengalami pergeseran konsumsi, yaitu sekarang mengkonsumsinya sebuah simbol. Konsumsi yang semula esensinya untuk kebutuhan hidup sekarang menjadi konsumsi untuk gaya hidup, untuk memenuhi gaya hidup. Ketika mau minum saja tidak hanya karena sedang haus, tapi kita mengkonsumsi juga atau kita membutuhkan minuman-minuman merek ternama, ya. Ini saya berikan contoh gambarnya, ya. Misalkan, ya, untuk kebutuhan transportasi atau mobilitas kita sehari-hari sebenarnya pakai motor apapun bisa, ya, tapi di era postmodern sekarang, ya, kita itu tergiring untuk mengkonsumsi simbol. Misalkan ada keluaran motor terbaru, kita padahal sudah punya motor, beli motor lagi, ganti merek, ya. Itu untuk menjelaskan atau untuk sebagai eksistensi diri, ya. Kalau motornya itu bertahun-tahun nggak ganti, itu kita merasa nggak eksis. Kalau ada HP keluaran terbaru terus kita masih pakai HP yang jadul, ya kita merasa ketinggalan zaman, nggak eksis, dan kita merasa bahwa bukan kelas sosial atas, ya, karena tidak bisa mengikuti perkembangan HP gitu. Nah, selain menyebabkan mengkonsumsi simbol, ya, simulakra ini juga menyebabkan konsumsi tanpa batas, ya. Jadi akhirnya manusia atau masyarakat sekarang itu menurut Baudrillard, ya, karena adanya simulasi atau simulakra melahirkan drugstore, ya. Drugstore di sini, ya, menurut Baudrillard menciptakan adanya minimarket, supermarket, ya, dan aplikasi belanja online yang ada sekarang, ya. Dan akhirnya kita secara tidak sadar, ya, kita selalu dirayu, ya. Dirayu untuk apa? Untuk selalu memenuhi gaya hidup, bukan memenuhi kebutuhan konsumsi kita, ya. Dan akhirnya kita terjebak pada logika pasar konsumsi tanpa batas, ya. Misalkan saja, ya, di dunia pendidikan ini yang harus jadi catatan khusus, ya. Jadi dunia pendidikan sekarang, ya, itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar atau untuk meningkatkan kualitas diri sumber daya manusia, ya, agar menjadi lebih baik lagi SDM-nya, ya. Itu harus dijadikan catatan, ya. Jangan sampai terjebak pada logika pasar, ya. Kurikulum dirubah hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar, ya. Itu suatu hal yang sudah melenceng dari tujuan pendidikan, ya. Yaitu tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia, ya, menjadikan manusia lebih baik lagi, ya, bukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, ya, selain itu juga akhirnya menimbulkan sampah visual, ya. Kita secara tidak, ya, secara sadar lah kita melihat, ya, banyak sekali banner, pamflet, iklan, ya, baik secara langsung, ya, maupun iklan-iklan yang ada di TV, ya, di smartphone kita, ya, bahkan nonton YouTube sekarang, yo, ada iklannya, kan. Nah, selain itu juga menimbulkan jarak sosial atau distingsi, ya. Apa pengertian distingsi akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Distingsi, ya, atau distinction adalah jarak sosial yang diakibatkan oleh pilihan selera, ya. Di era sekarang, di balik selera ada kelas dan jarak sosial. Misal, ya, penikmat musik jazz, ya, itu dilabelkan sebagai kelas sosial atas, dan
penikmat musik dangdut dilabelkan sebagai kelas sosial bawah ya, karena selera orang-orang kelas atas dipersepsikan adalah orang yang sukanya musik jazz ya. Begitu pula sebaliknya, orang yang suka musik dangdut dipersepsikan adalah orang-orang yang kelas menengah ke bawah ya. Nah, dalam kondisi orang sekarang ya, selera-selera ini sangat membangun yang namanya kelas dan jarak sosial ya. Misalkan orang yang seleranya ya Islami ya, ketika sakit ya dia akan ruqyah ya. Orang kelas atas yang ketika sakit ya dia akan langsung ke dokter ya. Terus ada juga orang-orang yang pergi ke dukun ya, itu selera atau distingsi ya, dan ini akan membedakan kelas dan jarak sosialnya tentunya ya. Orang yang pergi ke dokter itu kelas atas, dan orang yang pergi ke dukun itu orang yang kelas bawah. Di era masyarakat konsumsi, status sosial itu akan ditentukan oleh konsumsinya. Era sekarang ini, status sosial Anda akan ditentukan oleh apa yang Anda konsumsi, bukan apa yang Anda produksi. Ya, misalkan Anda pakai mobil mahal, pakai dasi, ya, ke restoran mahal, pasti akan dihormati. Tapi kalau Anda pakai pakaian sederhana, ya, Anda tidak akan dihormati. Ya, misal kita kaitkan dengan keagamaan misalkan ya. Anda pergi ke satu tempat ya yang orang-orang tidak kenal dengan Anda ya. Anda memakai jubah ya, memakai sorban ya, bawa tasbih ya, dan Anda terlihat santun ya. Itu orang-orang pasti akan menghormati Anda karena yang dilihat adalah simbolnya ya. Orang tidak akan menelusuri Anda itu benar-benar orang yang taat atau tidak, tapi yang dilihat ada simbolnya. Misalkan lagi ya, simbol dalam keagamaan ya, orang yang di dahinya ya itu hitam ya, itu orang akan menilai Anda bahwa Anda adalah orang yang taat beribadah, padahal nggak tahu juga, bisa saja biar Anda terlihat taat terus jidatnya di hitam-hitamin kan bisa juga gitu. Itu salah satu contoh. Atau yang perempuan agar terlihat solehah ya pakai kerudung yang besar ya, itulah simbol-simbol yang dikonsumsi oleh orang sekarang ya. Padahal kesalehan seseorang itu tidak bisa dilihat dari luarnya saja, tapi harus dari perilaku dan dari dalamnya juga ya. Jadi nggak bisa dilihat dari simbolnya, tapi orang-orang di postmodern itu melihatnya dari luarnya memang. Dampak selanjutnya adalah hilangnya ruang publik ya. Karena apa? Karena terjadi ekstasi komunikasi ya, atau mabuk komunikasi. Misal ya, kita selalu bikin status, cek HP ya. Kita nggak bisa jauh-jauh dari smartphone kita ya. Bahkan ruang privat kita sekarang itu sudah tidak jadi privat lagi ya. Karena apa? Saya akan dengan mudah mengetahui Mas atau Mbak itu siapa dengan mengecek misal profil Facebooknya ya, foto-foto yang ada di Instagramnya. Tidak ada ruang privat lagi sekarang ya. Dan ruang publik juga sekarang sudah tidak jadi tontonan, karena kita lebih suka ngobrol di grup WhatsApp daripada kita ngobrol di gazebo atau di berkumpul bersama, bertemu langsung. Itu sudah dikatakan ribet di zaman sekarang itu ya. Jadi ruang publik udah
sangat minim sekarang, apalagi dengan adanya pandemi ya. Ruang publik semakin tidak boleh lagi ya. Nah, kita di sini harus berhati-hati karena jika ruang publik benar-benar hilang, ini akan menjadi akhir dari kehidupan sosial. Artinya apa? Semuanya akan menjadi simulasi, tidak real lagi kalau kita nggak ada ketemu langsung dan sebagainya ya. Nah, pertanyaannya, oke lah kalau ini saat masih ada pandemi ya, kita tidak melakukan aktivitas bertemu secara langsung ya. Tapi apakah kehidupan pasca pandemi ini akan semakin menegaskan teori Baudrillard bahwa ruang publik akan hilang ya. Kita akan semakin suka rapat pakainya aplikasi ya. Diskusi kan, ketika terjadi pandemi seperti ini, yang tadinya diskusi itu seminar langsung ya, dulu jarang sekali ada seminar ya via Instagram ataupun via Zoom atau via Google Meet, itu jarang sekali. Seminar via WhatsApp, bahkan beberapa hari yang lalu saya mengisi seminar WhatsApp ya. Di masa pandemi ini saya sudah berkali-kali via Instagram ya, menjadi pembicara via Instagram, via WhatsApp, via Google Meet, via Zoom. Ini satu realitas yang semu sekali ya, dan ada perubahan. Nah, silakan direnungkan ya, dan ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah pasca pandemi akan semakin menegaskan teori ini? Pertanyaan selanjutnya, apakah ini akan menjadi akhir dari kehidupan sosial? Karena kita lihat fenomena anak-anak sekarang sudah tidak ada yang main di luar dan main bersama ya. Seperti zaman saya kecil 30 tahun yang lalu. Ibu-ibu ya, sekarang ada ndak ibu-ibu yang ngerumpi sambil mencari kutu, petanan itu mencari kutu ya. Terus bapak-bapak nongkrong di pos ronda, ada nggak sekarang ya? Anak-anak muda ya berkumpul bersama ya. Ini satu fenomena yang harus kita renungi bersama ya. Jadi kita harus bagaimana sih seharusnya? Coba kita telisik lebih dalam lagi ya, dari aspek ontologis simulakra sendiri ya. Di dunia nyata ya, kan ada realitas jelek, realitas kemiskinan, kesederhanaan, kejahatan, kegalauan, penderitaan ya, kegusaran, dan realitas lainnya. Tapi kalau di dunia simulakra, kan dunia itu menawarkan kecantikan, kekayaan, kemewahan, status sosial, kenikmatan, kegembiraan, gairah ya, dan masih banyak lagi. Memberikan satu rayuan-rayuan yang sangat indah gitu. Jadi aspek ontologi simulakra ada di sana. Terus kita harus bagaimana? Kita harus memilih yang mana? Padahal ada problem epistemologi di filsafat masyarakat konsumtif atau filsafat posmo sekarang ya. Misalkan pertanyaan-pertanyaan filsafat era zaman dahulu ya, filsafat Ghazali ya. Hidup kita yang nyata itu sebenarnya bagaimana sih gitu. Menurut Ghazali, jangan-jangan kita itu sebenarnya hanya mimpi ya. Jadi kita nanti terbangun ketika kita sudah mati begitu ya. Kayak kita sekarang di kehidupan kita sekarang kan, kalau mimpi kan kelihatan nyata, tapi setelah bangun, oh ternyata tadi cuma mimpi ya.
Nah, ini juga ditegaskan oleh Deksa, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu sesuatu itu nyata atau tidak di era sekarang, ya? Caranya gimana sih biar kita bisa membedakan antara yang real, yang nyata, atau yang simulakra, yang simulasi? Nah, bagaimana kita tahu hidup ini tidak sekedar ilusi, mimpi, atau satu manipulasi dari sebuah mesin besar? Ya, ini yang harus menjadi epistemologi dari filsafat sekarang sebenarnya. Aksiologinya atau dalam prakteknya kita bisa lihat sekarang yang maya atau dunia simulasi bisa lebih real lagi dengan yang sejati atau yang nyata. Terus gimana? Nah, selain itu di dunia maya juga lebih tertib, lebih indah, dan lebih-lebih lainnya. Ya, terus gimana kita harusnya, ya? Ini menjadi refleksi untuk kita bersama ini, ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak pemaparan saya dari awal sampai akhir. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya tawarkan itu untuk refleksi dan renungan kita bersama. Yang jelas Baudrillard telah memberi kesadaran, ya, bahwa kita memang tidak membeli barang, tetapi membeli tanda yang menyimbolkan diri kita sendiri demi eksistensi dan status sosial kita, dalam kelompok mana kita berada. Nah, untuk itu, sebagai manusia modern yang hidup di era postmodern ini, mari kita lebih bersikap bijak dalam melakukan praktek konsumsi. Kita harus bersikap kritis terhadap praktek konsumsi dan melakukan skala prioritas kebutuhan kita, ya, serta tidak hanyut oleh janji-janji manis iklan-iklan yang ada. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.